Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, pada siang hari ini kita berjumpa kembali bersama Ustadz Ihsan Nasution. Tema kita pada siang hari ini terkait dengan keluarga sakinah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat informasi Ustadz adalah pembina Forum Keluarga Sakinah di RRI. Bisa dijelaskan Ustadz bagaimana sebenarnya keluarga sakinah itu? Ya, sebenarnya memang demikian pengasuh keluarga sakinah di RRI sejak gempa tahun 2000 dulu banyak keluarga yang berantakan. Jadi mentaka-mentakan melalui namanya RRI Mukul. Jadi yang disebut dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang rukun damai, aman tentram, kemudian dilandasi tentunya dengan ajaran agama, cinta mawaddah, dan kemudian rahmah kasih sayang. Itulah keluarga sakinah. Boleh dikatakan sederhananya keluarga yang baik tahu ya janda tahu rumah tangganya merupakan surga dunianya. Itu intinya keluarga sakinah. Nah, apakah keluarga sakinah itu misalnya di rumah tangganya tidak ada pertengkaran atau ada pertengkaran? Itu seperti apa itu Ustaz? Ya kalau memang tidak ada pertengkaran itu semacam bumbu rumah tangga. Kalau pertengkaran boleh saja, bertengkar boleh saja. Ya namanya manusia pasti ada kekurangan kesalahan masing-masing. Boleh bertengkar semacam bumbunya rumah tangga, tapi jangan sampai retaknya rumah tangga. Ini yang banyak sekarang terjadi. Retaknya rumah tangga itu bukan pertengkaran, tapi banyaknya retaknya rumah tangga. Nah, retaknya rumah tangga akibat misalnya tidak melaksanakan kewajibannya sesuai misalnya kewajiban suami atau kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ciri-ciri keluarga sakinah itu seperti apa Ustaz? Nah, ciri keluarga sakinah pertama itu dilandasi dengan ajaran agama. Itu dilandasi dengan ajaran agama, lalu kemudian menghidupkan ajaran akhlakul karimah rumah tangganya. Sudah itu menciptakan keharmonisan, terciptanya keharmonisan rumah tangga, lalu kemudian mendapatkan ekonomi yang halal dan thayyibah, lalu menyadari kekurangan kelemahan masing-masing. Itu sekaligus semacam tiangnya keluarga sakinah. Nah, kalau sudah terwujud seperti itu, sekali lagi maka seperti penjelasan Rasulullah, baiti jannati, rumah tangga surga duniaku. Nah, bagaimana kita pernah mendengar ada saudara kita yang nikah itu dia tidak nikah secara resmi, artinya nikah secara siri. Baik itu pernikahan pertama atau pernikahan kedua. Itu bagaimana pandang Ustaz terkait dengan pernikahan siri ini Ustaz? Jadi kalau sudah terjadi nikah siri, ada nikah siri nikah di bawah tangan, itu dia tidak sesuai dengan ketentuan, katakanlah ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Walaupun dari segi agama dia halalan, baik halal nikah seperti itu, tapi itu tidak mencerminkan keluarga sakinah. Karena bahwa yang namanya pernikahan itu harus resmi tercatat dalam dokumen negara. Jadi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang berlaku. Peraturan perundang-undangan berlaku adalah sekarang namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1944, di mana dicatat bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agamanya dan harus dicatat di kantor urusan agama. Itu wajib dicatat. Karena dengan dicatat nanti dia resmi, katakanlah sebagai anggota keluarga resmi di negara kita ini, lalu nanti mendapat buku nikah. Dapat buku nikah nanti kalau misalnya katakanlah lahir anak mereka, untuk mengurusi yang namanya akta kelahiran harus punya buku nikah. Kalau tidak ada akta kelahiran nanti misalnya katakanlah tidak bisa mencari KTP, tidak ada KTP nanti andai kata misalnya dia sudah katakanlah mau nikah lagi, persyaratan untuk nikah itu harus ada KTP atau keterangan katakanlah lahir. Apalagi membuat paspor, tanpa ada KTP tidak bisa buat paspor. Akhirnya tidak bisa menyelenggarakan rukun Islam yang terakhir misalnya naik haji. Ini salah satu contoh. Jadi akan berakibat fatal sekali ketika seseorang nikah siri, ya itu akan fatal sekali akibatnya ke depan itu. Nah, satu lagi menurut Ustadz terakhir, bagaimana pandang Ustadz terhadap orang yang melakukan poligami? Yang poligami itu nikahnya secara siri dari tinjauan agama dan dari tinjauan pemerintah. Jadi yang jelas bahwa nikah
namanya poligami itu mendalam Al-Quran dihalalkan. Ya, pangkiu ma qabalakum min nisa masna wa sulasa urba faiduk ala ta'baidah. Namun jika kamu hadir tidak berlaku adil, maka cukup seorang saja. Jadi dalam hal ini oleh pemerintah kita memperkenankan namanya poligami dengan syarat yang luar biasa beratnya, harus ada dispensasi dari agama. Untuk mendapatkan dispensasi dari agama harus ada izin dari istri yang pertama atau istri sebelumnya. Nah, untuk minta izin dari istri yang pertama belum, masih sulit sekali, karena biasanya ibu-ibu itu tidak rela dimadu. Saya pernah menanyakan seorang ibu, kalau saya dipilihkan kepada ibu antara madu dan racun, maka dipilihnya madu. Dia tidak mau racun. Tapi andai kata di awal dengan ditambah oleh di madu atau di racun, dia mengatakan saya baik diracun daripada di madu. Artinya berat sekali bagi seorang istri untuk merelakan suaminya nikah lagi. Mungkin ada satu tapi jarang. Kebanyakan istri tidak rela suaminya dimadu. Nah, kalau dari sisi agama? Dari sisi agama tadi dibenarkan, asalkan tentunya juga jangan menzalimi orang lain. Boleh, ya. Ketika seseorang katakanlah mau nikah di sisi agama, persyaratan itu harus adil itu. Jadi dalam arti kata tidak menzalimi orang lain. Kalau misalnya istri yang pertama setuju, ya silakan, walaupun secara lisan saja. Tapi kalau dalam undang-undang kan tidak harus secara lisan, ada apa bisa beragama. Tapi misalnya kalau dari segi agama dia setuju secara lisan itu sudah diperkenankan dia nanti untuk katakanlah berpoligami itu. Jadi tidak menzalimi orang lain. Segi agama juga sekali lagi intinya zalim. Kalau menzalimi orang lain maka tidak diperkenankan. Kalau misalnya katakanlah istrinya tidak rela merasa dizalimi oleh suaminya, maka tidak diperkenankan. Kan satu adil itu berat. Adil itu lahir batin. Saya contohkan bahwa adilnya ini misalnya seorang suami punya 2 istri. Apabila lakukannya pada istri yang pertama malam ini harus diberikan pada malam yang kedua kepada istri yang kedua. Seterusnya, kalau 1 minggu itu 7 hari, ini contoh sederhana. 1 minggu itu 7 hari, maka harus dibagi 3,5 malam, 3,5 malam. Apakah seorang laki-laki sanggup untuk itu? Berarti kalau tidak sanggup jangan berpoligami. Itu intinya. Terakhir sekali Ustaz, ini paling terakhir ini. Kan Ustadz sekarang ini kan walaupun usia Ustadz sudah mendekati 70, tapi masih sangat energik sekali. Bermedia sosial sangat aktif sekali, baik WA maupun Facebook dan sebagainya. Misalnya Ustadz, pas Ustadz pulang, Ustadz diizinkan menikah oleh istri Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz? Kalau diizinkan saya akan oke. Kenapa tidak? Karena itu sunnah Rasulullah. Salah satu sunnah Rasulullah yang paling luar biasa adalah nikah. Sehingga setelah kita nikah, seluruh yang kaitan dengan SI itu semua merupakan ibadah. Sampai cubit-cubitan pun ibadah, bergaul lagi ibadah, apa. Tapi seperti itu kamu tadi, jarang istri merelakan, itu masalahnya. Baik Ustadz, terima kasih, materinya cukup bernas sekali. Semoga materi ini menginspirasi kita semua. Kalau mau poligami atau tidak poligami, silahkan nanti dipikirkan apakah menzolimi orang lain atau tidak. Demikian sahabat sekalian, semoga kita bertemu dengan waktu dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cam koha.